Hukum waris di Indonesia. Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis. Ada 3 macam hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu 1. Hukum waris adat. Hukum waris adat berbeda-beda tergantung daerah masing-masing, yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada hukum adat. 2. Hukum waris Islam. Hukum waris Islam berlaku untuk segolongan penduduk yang beragama Islam. Dan 3. Hukum waris barat atau perdata. Hukum waris perdata barat berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada hukum perdata barat. Pengertian hukum waris. Perbedaan hukum waris yang ada di Indonesia menyebabkan perbedaan tentang arti dan makna hukum waris. Artinya belum terdapat suatu keseragaman tentang pengertian dan makna hukum waris sebagai suatu standar hukum atau pedoman serta pegangan yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Namun demikian apabila berbicara mengenai hukum waris, maka perhatian tidak lepas dari 3 unsur pokok, yakni 1. Adanya pewaris yaitu orang yang memiliki harta warisan dan mengalihkan atau meneruskan harta warisan tersebut. 2. Adanya ahli waris, yaitu orang yang menerima penerusan atau pengalihan atau pembagian harta warisan tersebut. Dan 3. Adanya harta peninggalan atau kekayaan pewaris yang disebut warisan. Pengertian hukum waris menurut hukum adat. Menurut Terhar, hukum waris ialah aturan-aturan yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi. Menurut Hilman Hadikusumah, hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris. Tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Hukum waris menurut hukum Islam. Hukum kewarisan Islam atau hukum faraid. Dalam hukum Islam, hukum waris atau faraid menurut istilah bahasa ialah takdir atau qadar atau ketentuan. Kata faraid diambil dari kata farad yang artinya takdir atau ketentuan, secara syar'iyan yang telah ditentukan bagi ahli waris. Dengan demikian, faraid adalah khusus mengenai bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syariat. Menurut kompilasi hukum Islam, pada pasal 171 huruf A, menyebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing. Pengertian hukum waris menurut hukum perdata barat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek atau BW tidak menjelaskan tentang pengertian hukum waris. Untuk mengetahui pengertian hukum waris dapat melihat dari pengertian yang diberikan oleh para ahli. Menurut Wiryono Projodikoro, pengertian warisan ialah bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Menurut Titlo, waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati, dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Menurut Wahyono Darmabrata, hukum waris ialah norma yang mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia atau pewaris, serta akibatnya bagi para ahli waris. Hukum waris ialah hukum yang mengatur mengenai berpindahnya kekayaan seseorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya. Dengan demikian, maka pada asasnya, hukum waris ialah peraturan yang mengatur akibat hukum kematian atau meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan. Hukum waris merupakan semua kaidah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya.
Pada pasal 830 BW menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kemudian pada pasal 832 BW menyatakan bahwa menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama. Dalam hal bila mana baik keluarga sedarah maupun yang hidup terlama di antara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggal si yang meninggal menjadi milik negara yang mana wajib melunasi segala utangnya. Sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu. Peristiwa kewarisan. Jika terjadi kematian atau meninggal pada seseorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu, atau anak. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, dalam hal ini yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan persoalan mengenai harta kekayaan yang ditinggalkan. Siapakah yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan? Dan juga siapakah yang wajib menanggung dan membereskan hutang-hutang? Peristiwa kewarisan merupakan suatu peristiwa terjadinya peralihan harta benda dari pewaris kepada ahli waris yang disebabkan oleh meninggalnya pewaris. Istilah-istilah dalam kewarisan. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan. Ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. Harta warisan ialah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada ahli waris. Hukum waris ialah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris. Terima kasih.